Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata yang kalau kita tanya apa bisa dibuktikan bahwa itu sebagai Yesus. Saya yakin itu nggak akan bisa dibuktikan. Salah satu contoh, misalnya di dalam kitab Matius pasal 19 ayat pasal 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tidak akan ada lagi yang mustahil buat kamu. Saya kira ini nonsense. Nggak mungkin ini dilaksanakan. Mau beriman seluas langit dan bumi pun, ini nggak akan mungkin seorang bisa melakukan ini. Ini mustahil. Oleh sebab itu, saya mengkategorikan ini bukan sabda Yesus. Kemudian yang berikut, satu contoh lagi di dalam kitab Markus, pasal 16. Ayat 16 sampai 20. Di sini dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini juga mustahil. Orang beriman harus bisa bicara dalam bahasa baru. Berapa bahasa di dunia ini? Ada di Sulawesi aja ada berapa? Bahasa Gorontalo, ada bahasa Sangit, ada bahasa Bugis, ada bahasa Kolako, macam-macam. Orang yang beriman harus bisa bicara bahasa bawah apa saja. Ini mustahil. Apalagi yang berikutnya. Di sini dikatakan. Jadi 5 menit lagi, Pak. Iya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya pernah tantang, ada 8 pendeta yang berdebat sama saya suruh minum baygon, pada takut. Benar. Apalagi pil cyanida. Pil cyanida sedikit aja sudah innalillahi. Jadi ini saya golongkan ini yang menyusup ke dalam, bukan sabda Yesus. Oleh sebab itu, Maha besar Allah. Dengan firman-Nya Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat saya kata di sini, tapi untuk menghemat waktu, Allah menyatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, sedangkan kamu sembunyikan yang hak, padahal kamu tahu. Jadi ada penyembunyian. Itu ayatnya jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian siapa yang punya ular? Itu Allah menunjuk kepada satu bangsa yang pernah saya diskusikan dengan panjang dengan Pak moderator waktu pertemuan kita di situ. Allah menyatakan, wa minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi. Dan di antara orang Yahudi, mereka menggeser-geser kata-kata dari tata letaknya yang sebenarnya. Jadi mereka merusak agama. Salah satu yang mereka rusak begini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 59 dan 58 sampai 59. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu syi'tum ragadan wa udkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Akhirnya apa? Fa baddala alladziina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum. Ketika kami katakan masukilah kampung itu, kemudian makanlah apa yang di kampung itu sesuai dengan kemampuan kamu. Kemudian
sambil bersujud, beribadah kepada Allah, akhirnya apa? Kata-kata itu diganti. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim mengganti kata-kata itu dengan kata yang tidak pernah diucapkan Allah kepada mereka. Jadi di situ persoalan. Oleh sebab itu apa ada ibu-ibu, terutama para pembicara dari pihak Kristiani, kami mohon penjelasan. Bagaimana cara bapak-bapak mempertahankan bahwa perjanjian baru itu firman Allah? Kami mohon penjelasan. Saya kira demikian. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan sedikit. Saya datang ke sini bukan pro Kristen, bukan pro Islam, karena saya sendiri sudah mencari kebenaran. Karena di agama, ya dari kaum saya berubah, terus saya sendiri masih Islam, dan kami masih bertahan untuk Kristen. Nah, saya lagi mempelajari antara Al-Quran dan Kristen, dan dialog ini mungkin bisa memberi saya untuk masukan. Nah, pertanyaan saya, itu yang terpikir di pikiran saya begini, tidak mungkin Tuhan menciptakan langit dan bumi itu memberi dua kebenaran. Itu bikin kami bingung, nggak ada. Nah, cuman masalah begini, saya melihat dari awal harusnya kemudian saya bertanya sama kedua bapak, baik dari Islam maupun dari Kristen, minta jelasin begini. Kalau saya lihat dari awal bumi itu tulisannya YHWH ya. Nah, tapi kenapa? Ya, pertanyaan saya kenapa pas di Al-Quran itu berubah jadi Allah, kalau bahasa Ibrani Yesus berubah jadi Isa. Kemudian di Kristen pun berubah. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, kalau di luar negeri itu berubah jadi Allah juga. Kemudian berubah jadi Yesus. Nah, tolong dijelasin yang benar yang mana. Terima kasih. Barangkali ini sekaligus saya bisa menjawab pertanyaan daripada saudara saya, walaupun nanti kemudian saya jelaskan. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah tentang bahwa yang satu tidak mempertuhankan Yesus, Islam, yang Kristen mempertuhankan Yesus. Mana yang benar, kan ini persoalannya. Nah itu. Nah, untuk menguji mana yang benar, jangan Alkitab mengaku bahwa dirinya benar, ya. Keyakinan tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Orang Kristen tidak bisa membenarkan bahwa Kristen benar di hadapan orang Islam. Seorang Islam tidak bisa membenarkan dirinya bahwa benar di hadapan orang Kristen. Untuk bisa membuktikan, itu semua adalah klaim-klaim yang seperti yang saya lihatkan, ya kan? Bahwa Islam mengatakan benar, Buddha mengatakan benar, Yahudi mengatakan benar, Islam mengatakan benar. Yang menyembah Yesus mengatakan benar, yang mengatakan Yesus mempertuhankan Yesus kafir juga benar, tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu bagaimana penyelesaiannya? Tidak boleh Kristen arogan mengatakan bahwa Alkitab yang benar, tidak boleh Islam arogan mengatakan bahwa Al-Quran yang benar. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Kemungkinan akan terjadi dua, baik Islam, Kristen, Buddha maupun apa saja, yaitu bahwa apa yang mereka imani itu boleh benar dan boleh salah. Ini harus dipegang. Contoh, kalau saya beriman bahwa tikus lebih besar daripada gajah, dan saya yakin bahwa saya masuk surga, itu belum tentu. Mengapa? Karena nanti orang mengatakan, Pak, mari saya bawa ke ragunan, diperlihatkan ini loh tikus. Ah, tidak, saya percaya bahwa tikus itu besar, sebesar lengan. Oh, berarti gajah sebesar kelingking. Dibawa ke ruangan lain. Oh, ini loh gajah. Oh, tidak mungkin, gajah itu kecil. Saya tidak bisa bantah. Ini adalah kenyataannya. Oleh sebab itu, maka untuk mendukung ini, maka kita harus pergi kepada external evidence, bukti-bukti dari luar. Ya, kalau Islam benar, buktinya mana? Kalau Kristen benar, buktinya mana? Ini Pak, karena dikatakan kalau kamu mengatakan carilah yang benar dan yang benar akan memerdekakanmu. Nah, sekarang ya, yang menjadi persoalan adalah ketika tunggu, makanya ini jawaban ini ya. Ketika
Allah, maka kita taat kepada Yesus. Sekarang Yesus yang menyuruh orang menyembah dirinya. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Siapa yang ajar itu? Tolong. Wahyu ini Nabi Musa, lalu kemudian ajaran tauhid ini diselewengkan oleh Farisi dan Saduki, dicampur adukan dengan Hellenisme, lalu melahirkan agama Yahudi. Inilah komunis agama jadi pertama, sehingga Allah murka kepada Yahudi. Lalu kemudian ajaran ini lalu dimurnikan oleh Nabi Isa, oleh Yesus, ya, menjadi tauhid kembali. Jangan kamu menyangka bahwa saya datang untuk menghilangkan Taurat dan kitab para nabi, tapi saya datang untuk memurnikannya. Lah. Tetapi sayang ketika dimurnikan, lalu kemudian datang Paulus. Paulus itu menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Yang tadi ajaran tauhid, lalu diselewengkan dengan ajaran tentang Tuhan Kristus yang mati dan bangkit kembali, menjadilah Kristen. Sehingga Allah mengatakan bahwa ini ajaran ini sesat. Karena dia menyelewengkan ajaran tauhidnya Nabi Isa. Sehingga akhirnya diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk kemudian memurnikan ajaran yang sudah diselewengkan ini tadi. Kalau ini kita pahami, Bapak-bapak dan Ibu dapat memahami apa yang terjadi sekarang dalam jauh ini. Ini adalah kejadian bagaimana ajaran tauhidnya Nabi Isa diselewengkan oleh Paulus. Itu adalah dikatakan bahwa Yesus anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan dalam keputusan sidang gereja, dan Roh Kudus adalah Tuhan dan sebagainya. Itu adalah hasil daripada pekerjaan Paulus yang dikembangkan oleh gereja menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Inilah yang sehingga datangnya Islam sekarang ini untuk memurnikan, meluruskan. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan nabi-nabi yang engkau pernah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang memurkai Yahudi, dan bukan pula jalannya orang sesat, yaitu adalah umat Kristen yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Isa dan mempertuhankan Nabi Isa. Saya mohon kepada Pak moderator. Baik, mana 1 menit misal. Kalau bisa 1 menit kali ini ya. Mohon. Pertama saya ingin bertanya, Pak Liau. Di dalam Bible ini, Alkitab ini, terdapat banyak kitab-kitab yang tidak diketahui siapa. Ini kitab sudah 2000 tahun lebih. Coba, kenapa Bapak tidak minta bantuan Roh Kudus? Saya minta kepada Roh Kudus, siapa sih penulis ini? Bagaimana kita meyakini satu kitab? Bagaimana kita meyakini satu kitab yang tidak diketahui asal-usulnya, tidak diketahui penulisnya? Bagaimana kita ingin mengimaninya? Gitu? Ya, jadi okay. itu pertanyaan kepada Pak Liau. Kemudian yang barangkali yang kedua, Pak, itu pertanyaan yang ya satu renungan aja yang bilang tadi. Di dalam Matius 7 ayat 1 Pak ya, Yesus mengatakan, bukan semua orang berkata Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku di surga. Oke. Nah sekarang yang ingin bertanya, ya. Pertanyaan saya. Jadi sebenarnya itu jumlahnya 74. Kalau kita itu berdasarkan teks perkembangan 74. Kemudian Bapak menganjurkan untuk belajar dari buku-buku luar. Membaca referensi, jangan hanya membaca buku-buku luar. Saya tidak mengerti buku luar ini sampai sejauh mana, apakah buku yang ada di Pasar Senen itu termasuk buku luar, dan kemudian buku yang ada di Medan itu termasuk buku luar, hanya bukunya Pak Lengkong dan Pak Suhento yang buku dalam, saya tidak mengerti. Tetapi ingat satu hal, ya, referensi saya ini hampir 100% adalah tulisan pakar-pakar Alkitab. Mereka yang membaktikan hidupnya untuk gereja dan Kristen. Dan setelah saya kutip, mereka juga berbicara jujur, menemukan bahwa sesungguhnya banyak sekali ajaran Kristen itu yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, dan mereka sudah meninggalkan ajaran tersebut. Ya, mengapa saya sekarang menjadi berbicara di sini? Itu justru referensi saya adalah pakar-pakar Alkitab internasional. Kemudian Anda mengatakan akulah jalan. Apa artinya akulah jalan? Ini tolong ingat. Akulah jalan. Yesus mengatakan aku adalah seorang Muslim. Apakah kita di sini bahwa aku adalah jalan artinya aku Kristen? Tidak mungkin. Karena kalau dia mengatakan akulah jalan adalah akulah Kristen, dia suruh orang untuk menyembah dirinya. Tidak ada cerita Yesus menyuruh orang menyembah dirinya. Okay. Nah, yang terjadi adalah Yesus mengatakan dalam Matius pasal 4 ayat 10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
Dan di dalam Markus pasal 12 ayat 28, sama Israel itu Adonai Elohim, Adonai Ahad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu. Bukan Tuhan itu, Pak. Terima kasih. Ada Baik, berarti koreksi pertama benar. Jadi 74 orang ya Pak ya. Berarti sana salah ya. Itu bukan 76 orang dokter teolog ya. Yang di spanduk maksud saya. Ya, sudah. Oke. Baik, menanggapi Bapak tadi, maksud saya kalau kita berusaha terus untuk mencari-cari kesalahan dari Alkitab seperti yang kata Bapak Suharto, jadi kita mencari kesalahan terus begitu, dan itu tidak akan terbantahkan. Tapi bagaimana coba Bapak menyerah dulu, mungkin merendahkan diri lah, kira-kira begitu maksudnya. Karena begini, merendahkan diri baru belajar lagi, nanti semoga Roh Kudus akan berikan pencerahan. Satu, tanggapan pertama, tanggapan kedua. Sudah saya pikir cukup. Baik, kalau itu karena moderator cukup baik. Oke. Terima kasih. Saya mau tanya kepada saudara, tolong berikan saya satu kalimat kiriman Roh Kudus Subhana. Silakan berikan saya satu kalimat Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu cuma cerita. Di zaman Yesus tidak ada Roh Kudus. Silakan buka Injil. Murid-murid Apollo, murid-murid Yohanes Pembaptis, ketika ditanya oleh Paulus, apakah kamu menerima Roh Kudus? Muridnya Paulus Yohanes Pembaptis mengatakan, wah, saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Kok Anda mengaku tahu Roh Kudus, sedangkan orang di zaman Yesus tidak tahu Roh Kudus? Kok Anda mengaku tahu Roh Kudus? Mana buktinya Roh Kudus? Berikan saya. Dalam bukunya, Paul Tillich dalam bukunya History of Christian Thought mengatakan bahwa pembaptisan di zamannya Yesus itu dibaptis atas nama Yesus. Nanti kemudian sudah dipertuhan itu Roh Kudus, baru ada pembaptisan atas nama Roh Kudus. Kemudian Gregory of Nazianzus di abad keempat itu bingung menjelaskan tentang Roh Kudus. Ya, dia dalam buku Karang Armstrong dia mengatakan bahwa apakah Roh Kudus itu Tuhan atau makhluk atau tenaga, tidak ada yang tahu. Saya teruskan untuk kasih. Ditanyakan apa agamanya Yesus. Ini penting sekali bagi kita untuk umat Kristen maupun umat Islam. Untuk pegangan kita, agamanya Yesus itu adalah agama tauhid, yaitu hanya menyembah Allah. Di dalam Matius pasal 4 ayat dan banyak sekali Yesus itu menyuruh kita untuk menyembah Allah. Makanya saya heran, mengapa Yesus menyuruh kita menyembah Allah, kok Kristen menyembah Yesus? Itu siapa punya ajaran itu? Jadi kan Yesus itu kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus, mestinya kita menyembah Allah seperti Yesus. Ya kan? Sudah itu lagi mengenai itu tadi ayat 1 Yohanes tadi, itu kan di dalam di sini di Revised Version of the Bible sudah mengatakan bahwa the King James Version has great defect. King James itu yang sekarang punya Alkitab yang Bapak pegang itu banyak kesalahannya. Di antaranya kesalahannya adalah bahwa masih membuat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Itu adalah perlu direvisi, makanya direvisi di sini sudah tidak ada itu ayat karena itu ayat palsu. Itu Pak. Oke. Di situ mengenai Trinitas, baiklah kita, ya, baiklah kita itu dijamak di situ bukan jamak berarti banyak orang Pak. We di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia itu namanya jamak kemuliaan. Tidak ada orang Yahudi yang menyembah mengaku bahwa Tuhan itu banyak. Ini kan keliru. Yang kedua, di dalam Matius pasal 28 ayat 19, sekali lagi saya katakan itu kan sudah dibuktikan di dalam The Five Gospel ini bahwa itu adalah palsu. Bahwa itu adalah ciptaan Paulus yang kemudian diselipkan ke dalam Injil. Kenapa? Yesus tidak mungkin di zaman Yesus tidak ada pembaptisan atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak ada Pak. Silakan buka buku sejarah dan Alkitab, tidak ada pembaptisan atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, mengenai Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8, itu ayat palsu Pak. Semua naskah Alkitab bahasa Yunani tidak ada ayat itu. Ayat itu baru diselipkan ke dalam Injil ketika dikutip, ketika dicetak di Frankfurt, Jerman tahun 1574. Tolong dicatat Pak. Itu baru diselipkan ke dalam Alkitab ketika dicetak di Frankfurt, Jerman tahun 1574. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Lepo karena saya mendengar orang yang dari beliau. Tadi menurut Bapak Lepo,
menguraikan bahwa penulisan ayat-ayat Bible itu mendapat tuntunan dari Tuhan. Saya sempat mempelajari beberapa ayat di Bible yang saya menyarankan itu memiliki seperti berbau gaya bahasa berbau seksualitas. Yang saya ingin tanyakan, apakah dalam tuntunan penulisan ayat-ayat Bible tersebut, apakah Tuhan dalam tanda kutip itu tidak memiliki istilah-istilah yang lebih halus, sehingga untuk Bible ini kalau kita baca sekarang ini, kalau menurut saya itu untuk anak-anak di bawah umur itu kurang bisa masuk gitu Pak. Jadi bisa mempengaruhi psikologi mereka. Saya di sini bisa mencontohkan seperti dalam Yezekiel 23 dan Kidul Agung pasal 7. Sekian. Sebelum dijawab, supaya nanti dijawab sekalian, saya sangat sedih dengan jawaban Pak Leo tadi. Itu jawaban menimbulkan persoalan. Ini, semua orang Islam di dunia mengaku Yesus itu pintar, suci, dan tidak bodoh. Kalau Bible mengatakan Yesus itu nggak tahu musik, Yesus itu bodoh, Bible ini dong yang disalahin. Kenapa umat Islam disalahin? Bible ini menurut Yesus sampai lalu. Maka Tuhan dalam Bible ini harus dibersihkan. Dapat itu ayat yang menuduh Yesus bodoh dan sebagainya. Apalagi kalau menurut iman Kristen, lihat Tuhan, masa Tuhan? Misalnya dia begini, oh kamu tidak berbuat. Seharusnya dia bilang, berbuatlah kau. Ada. Justru Yesus membuktikan bahwa dia Tuhan dengan mengutuk dan pohon itu kering. Mengenai katanya mungkin Yesus jahat kok pohon dikutuk, sebenarnya kami orang Kristen sangat memahami. Itu waktu itu Tuhan Yesus sedang sindir murid-muridnya, karena murid-muridnya ikut dia. Maksudnya itu begini, kalau orang tidak menghasilkan buah, maksudnya itu buah kehidupan, yaitu menghasilkan kasih dan yang lain-lain. Ya orang bisa seperti pohon ini. Begitu. Oke. Konteksnya Yesus lapar. Barangkali begini saudara, kesulitan dari saudara-saudara muslim memahami iman kami adalah kami mengakui pribadi Yesus itu pribadi teantropik. Artinya pribadi ini adalah pribadi ala manusia. Dan tetapi di dalam pribadi itu terdapat dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusiawi. Kedua sifat ini bisa dibedakan, tidak terpisahkan dan tidak boleh dibaurkan. Nah ini yang tidak bisa dipahami oleh saudara-saudara muslim, sulit memahami. Sedangkan kami mengimani demikian. Nah, kami mengimani demikian, ini kesulitannya di situ. Oke, saya kesempatan untuk Pak. Jadi begini, pada saat Yesus lapar itu dia jadi manusia, ya kan? Karena yang lapar itu kan manusia. Ketika dia mengutuk jadi Tuhan, tiba-tiba bagaimana? Kami ingin penjelasan prosesnya bagaimana itu beralih fungsi ACDC. Walaupun bagi orang Kristen bahwa Paulus itu rasul, tapi bagi saya dialah satu bukti daripada nabi yang palsu yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Saya kira itu. Bapak Nawai, sebelumnya saya ingin lebih dulu membuat definisinya gitu. Jadi pengertian bahwa Paulus itu adalah nabi pendusta, kalau dalam pandangan Pak Nawai itu apa yang khususnya membuat Paulus menjadi dianggap nabi pendusta? Apakah karena tadi pernyataan Pak Nawai bahwa dia mengajarkan Trinitas? Apakah betul yang saya simpulkan ini? Bukan hanya Trinitas, pengakuan dia sendiri.
Coba baca kitab Roma pasal 3. Tetapi, ini intinya nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kemuliaan Allah itu jadi melimpah gara-gara dustaku. Itu. Nah, kalau kita katakan dia pendusta kan tidak salah, karena dia memang mengatakan bahwa dia berdusta gitu. Jadi Bapak mempercayai perkataan Paulus itu? Bahwa dia pendusta? Setelah saya teliti memang dia pendusta karena dia berbeda dengan Yesus gitu loh. Ya, maksud saya bukan hanya memparadokskan ya, tapi maksud saya kalau kita menganggap betul suatu pernyataan dari seseorang, maka kan logisnya kita juga menganggap betul pernyataannya di tempat yang lain. Iya. Karena satu ayat itu kan memang pada akhirnya kita terima dengan kita menafsirkan ayat itu kan. Karena di dalam ayat yang lain mungkin Bapak bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Di sini Paulus memberi kesaksian di hadapan Felix ketika dia disidang, ya, disidang karena imannya. Dia mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, jadi bisa saja untuk sementara ya Pak, ayat yang Bapak baca tadi tentang ketidakbenaranku itu, yang tadi itu kan bisa kita baca mungkin dengan konteks yang lain. Tetapi saya ingin menanggapi pernyataan bahwa karena Paulus mengajarkan Trinitas, maka dia disebut nabi palsu. Nah, barangkali kita bisa melihat ke sejarah bahwa Trinitas itu juga ada sejarahnya. Karena pada awalnya kekristenan yang awal, itu adalah Judeo-Kristen tadi, itu mewarisi konsep kealahan seperti orang Yahudi. Tetapi kemudian setelah Kaisar Konstantin menjadi Kristen, dan kemudian Kristen dijadikan agama negara, maka pada tahun 325 itu mulai dirumuskan bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Jadi itu sejarahnya baru tahun 325, Paulus sudah tidak ada pada tahun itu. Dan kemudian tahun 381 Konsili Konstantinopel baru mengatakan bahwa Roh Kudus itu satu hakikat dengan Allah. Baru tercipta Trinitas. Jadi pada saat itu Paulus sudah tidak ada. Dan saya bisa buktikan dari apa yang Paulus tulis sendiri bahwa dia tidak pernah mengajarkan selain tauhid. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ini tulisan Paulus ya, mengatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kata Bapa di sini mengacu kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Ismail ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Tadi kita sudah sepakati bahwa Tuhan itu kita baca Tuhan. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi di sini Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Allah itu satu, yaitu Bapa, yaitu Yahweh, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya nenek moyang orang Israel. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 di sini Paulus jelas sekali mengatakan bahwa tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi tidak ada yang lain selain tauhid di sini, Pak. Iya. Jadi saya pikir pernyataan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas itu harus dicabut karena tidak ada buktinya. Berarti begini, ada yang mengatasnamakan Paulus mengintervensi Bible ini, namanya Mr. X. Ya gitu. Who is Mr. X? Ya itu kita cari. Yang penting bahwa ayatnya sudah kontradiktif. Itu persoalannya. Imma Paulus, apakah Paul, apakah Mr. X atau Mr. A dan sebagainya, not problem. Yes. The problem is the contradiction in this Bible. Maaf, kontradiksi ayat dengan ayat atau kontradiksi antara ayat dengan dogma? Ayat dengan ayat. Tadi sudah saya contohkan di dalam kitab Kejadian pasal 17, bahkan pada ayat ke-14-nya, orang yang tidak disunat itu harus dilenyapkan dari muka bumi gitu. Yesus kemudian disunat, ya kan? Pada kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Tetapi kok oleh Mr. X ini kenapa kok diubah menjadi sunat hati, bukan sunat
Oke. Potong gitu. Dibahas Pak. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin Bapak disunat nggak gitu loh? Ini yang harus dijelaskan dalam itu kemudian mengenai ketuhanan Yesus dan bahwa Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan. Seakan-akan ini Yesus yang mengajarkan, hai umatku Israel, saya adalah Tuhan dan saya adalah 100% manusia 100% Tuhan. Tetapi bapak-bapak perlu tahu dan ibu-ibu bahwa Yesus menjadi Tuhan itu bukan dari wahyu tapi berdasarkan SK. Ketuhanan Yesus itu diterbitkan oleh SK di sidang gereja di Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 1935. Waktu itu Tuhan Yesus itu Tuhan yang kita toleransi kepada Bapak karena sebetulnya sudah habis topik kedua. Ada ya pertanyaan baru topik. Beda ini ya ini. Kita topik ke-9. Ya, topik ke-9. Ya. Tadi itu masih topik awal. Nah, sekarang masuk ke topik ke-9. Ya. Di dalam ajaran gereja, ya kan, dikatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kita dikatakan, padahal itu bukan ajaran Yesus, itu adalah keputusan sidang gereja di Efesus pada tahun 431. We confess that our Lord Jesus Christ, only begotten Son, to be perfect 100% God, perfect 100% man. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan, itu keputusan gereja, bukan ajaran agama. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan. Tolong komentarnya Pak. Oke. Oke, kalau misalnya umat Kristiani dan terutama para pembicara masih meyakini Yesus itu Tuhan, sekarang saya ingin bertanya lanjutan daripada ini. Waktu Yesus mau disalib, dia berteriak-teriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kenapa dia tidak berteriak begini? Aku, mengapa aku tinggalkan aku? Sebenarnya dia juga kan? Bapak ada pertanyaan, masih ada setengah menit. Ini dalam buku apa namanya The Decline and Fall of the Roman Empire di halaman 397. Di situ diperlihatkan bahwa hampir setiap saat gereja Kristen itu membuat keputusan kredo. Hari ini dibikin lagi bahwa Yesus itu Tuhan. Besok lagi dibikin bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Mana yang mau dipercaya? Pada apa namanya syahadat ke-12 Yesus itu adalah Allah. Syahadat 12 Yesus adalah Allah. Konsili di Nisia Yesus Tuhan. Konsili di Konstantinopel tahun 381 Roh Kudus sudah menjadi Tuhan. Ini ada apa ini? Dulu Roh Kudus tidak jadi Tuhan, tiba-tiba jadi Tuhan. Dulu Yesus tidak jadi Tuhan, tiba-tiba jadi Tuhan. Ada apa Pak? Perlu pikiran orang kita ini apa? Terima kasih. Oke. Minimal sebagai bapak sudah tentu Allah minimal kayak anak. Enak, sabarlah, kamu lagi dengan dosa. Ini malah ngibrit dia kan? Dia lari. Makanya Eli, lama sabachthani. Oke. Ini jelas sekali kelihatan ya, bahwa ajaran Kristen ini justru tidak bersandar kepada Yesus. Karena Yesus mengajarkan umatnya untuk bertobat, untuk meminta ampun kepada Allah langsung. Silakan ingat Lukas pasal 11 ayat 2 dan 4, itu diajarkan oleh Yesus untuk langsung meminta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Bukan apa ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus sampai di salib yang salib itu yang dianut. Itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Setelah bertentangan dengan ajaran Yesus, malah ajaran Paulus yang diambil. Justru bertentangan dengan Yesus. Yesus mengatakan kita meminta ampun langsung kepada Allah. Paulus mengatakan bahwa harus Yesus dikorbankan di kayu salib. Oh itu yang dipilih. Andai kata Allah langsung mengampuni manusia, apa salahnya? Sekarang, tolong dijelaskan kalau kita memohon ampun, ya Allah ampuni dosa saya. Terus Allah mengampuni dosanya, apa problemnya? Terima kasih. Ulangan pasal 18 dan 18 bagi kami umat Islam itu sebenarnya kita pahami adalah cerita tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bunyinya ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Dari satu kata aja sudah terdapat kuncinya. Seorang nabi. Apakah umat Kristen mengakui Yesus sebagai seorang nabi? Iya. Kalau nabi ya bukan Tuhan dong. Nabi. Jadi seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ini kalau dibahas jauh banget sih. Dan ujung-ujungnya Nabi besar Muhammad SAW, dia yang membawa berkah. Salah satu berkah yang dia bawa itu adalah melalui ketaatan kepada perjanjian kepada Allah melalui Nabi Ibrahim. Ketaatan itu sunat. Bagaimana orang tidak disunat mau minta berkah kepada Nabi Ibrahim? Terima kasih. Ini sangat disayangkan yang mengatakan bahwa Paulus kebelakangan mengatakan yang pertama-tama mengumumkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah itu Paulus tahun 58. Ingat, ini suatu penyesakan bahwa surat-surat Paulus itu ditaruh di belakang. Sesungguhnya yang pertama muncul di dunia ini adalah surat Paulus. Ingat, Paulus yang mula-mula mengumumkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, sudah itu setelah Yesus diumumkan sebagai anak Allah, lalu kemudian di dalam Injil Markus kemana? Ya. Lalu kemudian anak Allah kapan? Anak Allah diangkat pada saat kebangkitan. Ini konsep Paulus. Anak Allah pada kebangkitan. Lalu kemudian dimundur. Ya. Markus mengatakan bahwa Yesus menjadi anak Allah ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Mundur lagi. Lalu kemudian Matius. Ya, Matius sudah 40 tahun kemudian baru menulis lagi mengatakan bahwa Yesus ini menjadi anak Allah ketika dia lahir. Loh, ini adalah konsep-konsep yang baru dikembangkan, konsep penyembah berhala. Silakan buka Paul Tillich halaman 19 di dalam bukunya Historical Figure of Jesus mengatakan bahwa the concept of Son of God is a pagan concept. Bahwa ajaran anak Allah itu adalah ajaran penyembah berhala. Paul Tillich di sini di halaman 19 dikatakan bahwa the concept of Son of God is the pagan concept. Jadi anak Allah itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan kepada umatnya, hai umatku saya ini anak Allah. Tidak ada. Paulus lah yang mengangkat Yesus sebagai anak Allah, lalu kemudian diikuti oleh Markus, pendukungnya, diikuti oleh Lukas. Semua ini adalah pendukung-pendukung Paulus. Matius itu cuma nama saja, itu dicaplok namanya supaya bisa masuk dalam kanonisasi Alkitab. Tapi Matius bukan menulis Injil Matius. Oke. Ya, saya menanggapi keberatan tersebut. Kalau kita bicara kronologi, kita mau mundur 700 tahun lebih ke belakang sebelum tarik Masehi. Gelar Allah ini sudah dinubuatkan akan dikenakan kepada anak yang dilahirkan perempuan tersebut yang ada di Yesaya 9. Ini tahun 700-an sebelum tarik Masehi. Ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini mundur 700 tahun sebelumnya. Sudah ada nubuatan seperti itu. Yesaya 49 ayat 5. Jadi ini bahkan sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir sudah disebutkan dia akan disebut yang kudus, anak Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 jelas bilang pada mulanya adalah firman atau kalam. Kalam itu bersama-sama dengan Allah dan kalam itu adalah Allah. Sehingga kami yakin betul akan, dan Yesus sendiri mengklaim dirinya seperti itu. Yesus mengklaim dirinya Maha Kuasa. Coba kita buka Wahyu 1. Kita periksa kitab Wahyu pasal yang pertama. Coba saudara-saudara narasumber dari pihak kaum muslim, karena mumpung ada pegang Alkitab, tolong periksa di Wahyu pasal 1. Itu dituliskan dengan jelas pengakuan tersebut. Coba kita baca ayat yang ke-8, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku yang Maha Kuasa. Ini wahyu Yesus yang dibawa oleh malaikat kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus bilang, aku yang Maha Kuasa. Al-awal, al-akhir, seperti
seperti dalam Asmaul Husna. Ini tidak bisa disangkal. Ya, waktu habis. Saya mau menambahkan, tadi berkali-kali Pak Munir berkata bahwa ini kitab ini seperti perjanjian lama sudah dipalsukan oleh Saduki segala macam. Secara ilmiah kita berkata begini, sebenarnya di dalam Quran sendiri ada mengatakan bahwa harus percaya kepada Taurat, Zabur dan Injil. Nah, kalau apa yang ada ini bukan yang asli, seseorang boleh menuduh ini tidak asli. Nomor satu, sekurang-kurangnya dia harus sudah pernah lihat yang asli, ya, atau menunjukkan yang asli. Kalau tidak, itu tidak valid. Tempat selesai, kita masuk ke topik kelima. Nah, terima kasih. Jangan lagi ulang-ulang ya. Ini benar Pak. Jadi pertama, saya sangat sayangkan bahwa Pak Lengkong 2 kali melakukan kekeliruan. Pertama, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, itu bukan tentang Yesus, Pak. Silakan dibaca kembali. Sebab seorang anak telah lahir, di sana sudah lahir, bukan nanti. Waduh, keliru sekali. 700 tahun yang lalu sudah lahir, mau dikaitkan lagi. Yang kedua, mari Pak kita belajar mengaji Alkitab. Wahyu pasal 1 ayat 8. Mari saya bacakan lagi sesuatu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Siapa itu? Bukan firman Yesus. Firman Tuhan Allah. Allah mengatakan, Ana awal wal akhir. Saya adalah yang awal dan yang akhir. No, fix. Benar ya? Tapi bukan Yesus, Pak. Keliru ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa kejatuhan manusia dan janji penyelamatan sehingga Bapak mengutus Mesias sebagai penebus dosa. Kan begitu. Jadi Yesus ini datang ke dunia sebagai penebus. Jadi Allah katakan saja misalnya seperti kayak pegadaian, ya kan? Bahwa kita manusia ini digembok dalam berangkas pegadaian. Lalu kemudian Allah harus membayar manusia ini dengan Yesus, darah Yesus. Jadi Yesus ini katakan seperti uang. Jadi Allah manusia yang datang untuk menebus manusia. Sekarang saya mau tanya, tolong dijelaskan, yang pemilik rumah pegadaian itu siapa? Siapa yang sedemikian kuasa sehingga Yesus harus datang? Sehingga Allah harus datang? Artinya Allah datang memohon, tolong kasih manusia dilepaskan. Ini saya kasih darahnya Yesus. Loh, siapa pemilik pegadaian yang bisa berkuasa mengatur dari Allah? Guru saya 7 orang. Yang kemudian Guru saya 2 orang. enggak apa-apa, saya teruskan. Kemudian di situ dikatakan bahwa Yesus ini datang untuk karena sebagai orang yang tidak berdosa. Tetapi itu bertentangan. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 12 dan Lukas pasal 11 ayat 2 sampai dengan 4, di situ dilihat bahwa Yesus itu setiap hari berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Bagaimana mungkin dia mau menjadi juru selamat, dia juga minta ampun kepada Tuhan. Kemudian di situ dikatakan bahwa 74 pakar mengapa 27 buku yang memiliki hubungan dengan apostolik, ya kan? Nah, sekarang dikatakan bahwa mereka yang menulis Injil itu mendapat bimbingan dari Roh Kudus, kan begitu. Tetapi tidak ada bukti bahwa Markus diwahyu oleh Roh Kudus. Tidak ada bukti bahwa Lukas mendapat wahyu dari Roh Kudus, mendapat inspirasi Roh Kudus. Kok Injilnya diterima? Barnabas, sekali lagi, Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Oh, ditolak mentah-mentah, Injilnya ada apa? Kan begitu. Ini Injil Barnabas hebat sekali, 4 kali dikutuk, lebih daripada Injil lain, ya. Di dalam jadi Injil Barnabas dikutuk di Council of Nicaea, kemudian dikutuk lagi di dalam sidang gereja di Gelasius, dikutuk lagi oleh sidang gereja bagian barat. Semua dikutuk. Ada apa? Tolong dijelaskan. Ini Injil Barnabas 4 kali dikutuk sebelum datangnya Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Ya, ini yang perlu dijelaskan. Kemudian dikatakan bahwa mereka ingin memisahkan, yang 74 ini ingin memisahkan Yesus dari sejarah. Loh, terbalik, malah justru mereka yang mengungkapkan fakta-fakta
ya kan, yang halaman 7, ya kan, di situ dikatakan mengenai syahadat 12, ya kan, I believe in Jesus Christ, God, only Son, our Lord. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah? Ini kan Paulus. Apa kemudian mau monopoli seluruh? Kalau itu 5 menit lagi supaya adil lah. Sama saja. Christian. Yeah. And you are a Trinitarian. Huh? Are you a Trinitarian? Yes, Father, Son, and Holy Ghost. Right. You see now, that is your concept of God Almighty, Father, Son, and Holy Ghost, which we say is not the teaching of Christ. Jesus Christ, you see in the Gospel of St. Mark, chapter 12, verse 29, a learned man of the Jew comes to him and says, Master, what commandment is the first of all? And Jesus answers and says unto him, not for there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. No. He said the first is, in the Hebrew language, Shama Israelu Adonai Eloheinu Adonai Echad, which means, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. This is the first commandment as given by Jesus Christ. See, the first is that Lord God is the one and only God. No man can see God and live. God is not seen at any time. God is spirit, and those that worship him must worship him in truth and in spirit, not in form, not in shape, not in size. This verse about the Trinity, for there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one, is in that Bible that brother is carrying. But in all the modern translation, including the RSV, the Revised Standard Version of the Bible, I wonder if you heard about the Revised Standard Version of the Bible, which is the most up-to-date Bible in the world today. This was brought about by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 cooperating denominations. And they have as a whole thrown it out, expunged it from the Bible. Would you like to have a look at it? It's not there. This verse on the Trinity is thrown out as a fabrication, as an interpolation. You know who did it? Not Jews, not Hindus, not Muslims, but Christian scholars of the highest eminence. So now you are creating a religion of a fabrication. This verse on the Trinity is a fabrication. Jesus Christ didn't teach you that the Father, Son, and Holy Ghost are co-equal and co-eternal. This is the teaching of your church. No, sir. Where does Jesus say, I and my Father, we are both equal? Does he say any such things? Does he say that he is God? Nowhere. There is not a single unequivocal statement in the whole encyclopedia called the Bible. Not a single, I hope you understand my English. Sure. Unequivocal means simple, straightforward, to say, I am God, or he says, worship me. If you can find such a statement, and you have a whole week while I'm around, you just bring that over at any of my meetings from your Bible, where Jesus says, I'm God, or where he says, worship me, and in front of all the people, I will be prepared to accept him as God, and I will be prepared to worship him. Right? But I'm giving you an opportunity after next Tuesday night. In your Bible, any Bible, whether it is the Roman Catholic version, or the King James version, or the Revised version, or the Revised Standard version, or the American Standard, or the Jehovah's Witness version, any Bible that you can name, bring it to me in any meeting, and in front of everybody, I will follow and join your church. How's that? Sure, I would agree with you. Right. So I'm giving you opportunity the next Tuesday night. Sorry, brother. Right, Ahmad is, time is running out according to the people of the whole. Tidak ada harga di mana saya harus kembali ke Katolik. Tidak ada. Kalau Yesus harus menjadi Tuhan, saya punya problem berat di logika untuk menerimanya. Saya punya akses yang luar biasa terhadap gereja. Paroki Malang, Gereja Ijen. Karena orang tua saya karyawan paroki, hanya satu yang saya ingin lakukan, bersahadat. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Dari Bahodin Modare dialog dari Bahodin Modare dengan Antonio Muslimi Duri. Itu saya baru pertama kenalnya Islam. Lama sekali saya menyentuh Islam itu karena ada banyak hal yang membuat saya tidak menganggap Islam sebagai alternatif pilihan setelah keraguan terhadap Kristen itu muncul. Pintu keluar saya dari Kristen Trinitas. Pintu masuk saya menuju Islam tidak langsung tauhid sebetulnya, tapi otensitas Quran. Jadi kalau dibuat bagannya Trinitas awal keraguan saya, kemudian itu bersambung, penelitian analisa tentang Trinitas itu bersambung kepada masalah otensitas Bible sebagai kitab yang suci. Bible tidak boleh menjadi kitab yang setengah suci, tapi dia harus benar-benar otentik. Lalu jalannya menuju kepada otensitas Quran, baru ke tauhid. Ya, semasa kami masih kanak-kanak, sekolah minggu sering kali diceritakan Yesus itu bagaimana riwayat hidupnya sampai akhir hayatnya, penyalipan di Golgota. Saya sebagai anak kecil menangkap dari kesan yang diberikan kepada Romo dan suster di sekolah minggu. Pertamanya Yesus itu adalah seorang kakak yang ideal. Mungkin karena saya anak pertama, jadi secara psikologis kata orang menginginkan figur seorang kakak. Karena saya sering melihat brosur-brosur gambar-gambar di buku-buku cerita itu, Yesus berkumpul bersama anak-anak, kayaknya baik sekali. Dan dia juga pernah bersabda bahwa anak-anak inilah yang akan mengisi surga. Rasa kasih sayang terhadap anak-anak itu luar biasa. Jadi saya sebagai seorang anak pertama mungkin tersentuh dengan figur kakak yang digambarkan oleh suster dan Romo. Tapi saat dikatakan kalau Yesus sebagai putra Tuhan, saya agak ada ganjalan. Tapi saya dapati jalan keluarnya, sebab di dalam Bible juga dikatakan seluruh orang yang percaya, beriman, berbuat baik, yaitu menjadi putra-putranya. Jadi putra anak di sini kias, hanya sebatas kias itu oke saja. Kenapa enggak kalau Yesus dibilang putra Tuhan? Kenapa enggak? Melihat tingkat ketakwaannya terhadap dia, tingkat imannya, tingkat percayanya terhadap Bapa, kenapa tidak gitu? Tapi saat kami diceritakan penyalipan, proses penyalipan, dan endingnya mesti ditutup dengan bahwa Yesus sebagai putra Tuhan disalib untuk menebus seluruh dosa manusia, yang lalu kemudian kami harus memanggilnya sebagai Tuhan, kami harus menganggapnya sebagai Tuhan, yang itulah jalan menuju pemahaman menuju Trinitas, yaitu awalnya dari penyalipan. Setelah seorang guru menceritakan penyalipan, kebangkitan, kenaikan, baru paham Trinitas diberikan. Jadi awalnya saya menganggap kakak, itu saya sangat senang sekali, cocok sekali di hati.
ketika diperintahkan untuk menganggapnya sebagai putra Tuhan, itu juga nggak masalah. Tapi ketika saya disuruh untuk meyakini bahwa dia adalah Tuhan, atau Tuhan yang menjelma, atau inkarnasi Tuhan, atau putra yang bersatu dengan dia dan menjadi Tuhan, banyak sekali istilah yang diangkat dalam topik Trinitas ini. Ada unsur, ada pribadi. Saya merasakan sebuah ganjalan yang serius. Saya selalu, akal saya bertanya-tanya, bagaimana bisa, bagaimana caranya, kenapa begitu, bagaimana prosesnya. Kalau Yesus harus menjadi Tuhan, saya punya problem berat di logika untuk menerimanya. Oleh karena logika saya tidak mau tunduk, apalagi hati saya. Orang bilang, iman itu percaya dulu baru tahu. Tapi logika saya ketika itu menolak ini. Iman itu berasal dari pengetahuan. Itu awalnya. Look, here, I have in my hand this Bible, which Brother Swaggart as well as many Protestants do not accept as the Word of God. This is the Roman Catholic version of the Bible, the Douay or Reims version of the Bible. This Bible has 73 books. This is an encyclopedia of 73 books, 7 more than one which Brother Swaggart takes oath on, the King James Version. This is the King James Version. He takes oath by it. In his Evangelist magazine, December 1985, somebody questions Brother Swaggart about the Bible being the Word of God. And he says, Word of God, and in bracket, I refer to the King James Version. In your Evangelist of December 85, the King James Version. The King James Version has thrown out those 7 extra books. Thrown out. In other words, those 7 extra books, the Protestants do not accept as the Word of God. You use certain technical terms like apocrypha, which the masses of Christendom do not know. What is this apocrypha? Apocrypha means doubtful, weak, not deserve to be in the book of God. As such, the Protestants threw it out as a fabrication. These 7 books are thrown out from here. So this version, the Christian Protestants will not accept as the Word of God. Am I correct? This is not the Word of God. So we put it aside. I agree with you. What you tell me, I accept. You say it's not the Word of God, I say I agree with you and I put it aside. Now you tell me that this is the Word of God, the King James Version, with its 66 books. This was first published in 1611 by order of His Majesty King James, whose name is still based today. Authorized version, authorized by who? Not God Almighty, by King James. He authorized it, not God Almighty. Now, it goes back to the ancient manuscripts. I am told, what is ancient? It says 400 to 600 years after Jesus is ancient. Now we have access to the most ancient manuscripts, most ancient. And this translation here, or version, the RSV, the Revised Standard Version, goes to the most ancient manuscripts. They date from 200 to 300 years after Jesus. So closer to the source, the more authentic any document would be, closer to the source. This is common sense. If Jesus, in the time of Jesus, if this was written and he had signed it, autographed it, no questions asked. This is 200 to 300 years after, this is 400 to 600 years after. So they published this translation, published in your own country here, as well as in Britain, Canada, all these countries, simultaneously you produce this Bible. And we are told some glowing tributes are being paid to this translation. It says here, Church of England newspaper says that the finest version which has been produced in the present century, this one, the finest version. Times Literary Supplement says
a completely fresh translation by scholars of the highest eminence. Fullest use of the resources of modern scholarship. Life and Works, another publication, says, the well-loved characteristics of the authorized version combined with a new accuracy of translation. New accuracy. And the Times of UK, England, says, the most accurate and close rendering of the original. These publishers of this Bible, the one who got it about first in 1952, so they say about the King James Version, the revisers of the Revised Standard Version, 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 cooperating denominations, that the King James Version has with good reason been termed the noblest monument of English prose. Its revisers in 1881 expressed admiration for its simplicity, its dignity, the music, its power, its happy tones of expression, the music of its cadences, and the felicities of its rhythm. It entered as no other book has into the making of the personal character and the public institutions of the English-speaking peoples. So we owe to it an incalculable debt, the English-speaking peoples. The Americans, the Canadians, the British, and people like me who have adopted English as our mother tongue. Now, prepare for the shock. I said, prepare for the shock. From these 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 cooperating denominations, they say, yet the King James Version has grave defects. And that these defects are so many and so serious. These are not my words. They are so many and so serious as to call for revision in the English translation. Calls for revision. And they revised it. And in the revision, the kingpin of the evangelist, the preacher, the hot gospeler, the Bible thumper, John 3:16. No Christian preacher is worth the name if he can't clinch the deal with John 3:16. John 3:16. For God so loved the world, in the authorized King James Version, that he gave his only begotten Son. My brother Swaggart changed the word begotten to unique. This is not from the King James Version. The King James Version says begotten. I heard Brother Swaggart on TV, or was it video, this morning. There he's speaking to a group as if it was his own church group, you know, giving some lessons on Babylon. I think it was on that or another one. He used the word begotten this morning. And in 8 hours' time, he changed it to unique. I'm asking, are you ashamed of the word begotten? Are you ashamed of it? That Jesus is the only begotten Son? He said, not like Adam. Adam was made by God. Every dog, pig, and donkey was made by God. As such, metaphorically, he's the father of everything. But he said, no, Jesus is not like that. He's begotten, not made. I said, please explain. And no explanation. So this was something which the Muslims took exception to. And the 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 cooperating denominations, they threw it out to appease us. Did the Muslims threaten you that, look, if you don't take that word out of the Bible, we won't supply you oil? Did they do that? The Arabs? Did they tell you no oil if you don't take this word out from the Bible? Why did you take it out? Because it was an interpolation. It was not the word of God. The Bible you are carrying, it has this interpolation. And you said this morning, I heard the tape, he said one word, even one word. It says if it is not supposed to be there and it's there, he said the whole book should be thrown away. Whole book. But it's not only one word. There are chunks and chunks of it, according to your revisers. And Brother Swaggart tells me in one of his books that if you want to know anything factual, knowledge on any subject, you go to the experts.
And he gives an example that if you want to know something about geology, you go to the geologist. If you want to know about the Bible, where do you go? To the barber, shoemaker? No, you go to the Bible experts, the Bible scholars, and they are telling you that this is a fabrication. Then, the Trinity, Father, Son and Holy Ghost. Brother Swaggart also quotes ad verbatim from the first epistle of John, chapter 5, verse 7, where it says, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." If he gives me time, he said, "Now look, which book?" I can open it and show it to you. Which book? Ad verbatim, his quotation. I said, "Look, but it's not in my Bible. Is this not the Word of God? In my Bible, it's not there." Why is it not there? Because your scholars, 32 scholars of the highest eminence, Bible scholars, backed by 50 cooperating denominations, they say this is another fabrication, another interpolation. So they also threw it out without any ceremony. So, 2. And I give you the ascension. Brother Swaggart quotes in his book, Mark chapter 16, verse 16, another place, Mark chapter 16, verse 19. I say, it's not in my Bible. I didn't print this. The Jews didn't print it. The Hindus didn't print it. You Christians, you produced this book, and you are telling me that this is the most up-to-date Bible, going to the most ancient manuscripts. So I look up for Mark chapter 16. I see it ends at verse 8. 9 to 20 is missing. Did I take it out? The Muslims took it out? No. 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 cooperating denominations, they thought it fit that this is another fabrication imposed upon Christendom. And they also threw it out. It's not in my Bible. Therefore, it is not the Word of God. If this is the Word of God, then that is not the Word of God. But I pick up another Bible. Look at this. Look at these two. Brother Swaggart, identical. Look at that. I see back again. It's inside. What was thrown out? The ascension. There are only 2 places in the Gospels. In the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, there are only 2 places where ascension is mentioned. Mark chapter 16, verse 19. Luke chapter 24, verse 51. Thrown out of this version. Thrown out as fabrication. Ascension. But I buy another Bible, identical Bible, that's to the look, printed by the same printers. I look, and it's there again. What was thrown out, they put it back again. How come? How come? What games are you people playing? Look at this. Back again. This is the 1971 version. Back again. The ordinary people, poor people, they don't know what's going on. What game is being played? Who knows? You read the preface. The learned man, the preacher, he reads the preface, but he won't tell his congregation what he's reading in the preface. In the preface we are told that individuals and 2 church denominations, they stampeded them, they forced them that they should put it back. If not, they're going to preach against this book to say, look, don't buy this, buy the King James Version. Don't buy this, buy the King James, the most up-to-date Bible going to the most ancient manuscripts. No, don't touch that. This is the safer one because it has everything that you want to preach. To catch the fish. It's easier to catch the fish with this than with this, the bait. You know, the fish, uses, like Dale Carnegie, he tells us in his book, how to win friends and influence people. He says, I like strawberry and cream. I think most Americans do. But he said, when I go fishing, I put a worm to catch the fish. It's not that I love worms, but this is what the fish loves. So I put worm. So now if you want to catch fish, you've got to use the right bait. Ascension is now restored to the text, says the preface. Why? Not God told them so. God doesn't speak freely to those scholars, as freely as he happens to speak, as brother claims, with him,
you know, again and again you read, God comes to him, speaks to him, and he says, son, again, son, which he didn't address his own son Jesus in inverted commas. He never called him son, he speaks in the third person. He says, this is my son in whom I'm well pleased. But to Brother Swagard, he says, my son, not so freely. So I says, look, this is not the word of God. We say, playing, they said that the church groups, and they, by the meantime, while this was being discovered, they made a net profit of $15 million on this version before they could remove it. 15 million. Brother Swagard has written some beautiful books. Beautiful books. Incest, pornography, homosexuality, alcohol, Sodom and Gomorrah. And I can't imagine myself doing any better. Beautiful writings. Incest. This is the dark stain on our society, American society. The dark stain on American society. It has reached epidemic proportions. Incest. In my country, the whites of South Africa, according to statistics, 8% of all white people, they commit incest. 8%, 1 in every 12 is committing incest. I don't know what's the percentage here, but Brother Swagard tells us that it has reached epidemic proportions in your mighty country, America. And he gives examples from the Holy Bible that there are 10 cases of incest in the Holy Bible. I didn't know that. I knew that in the first book of the Bible, Genesis, there were 4 cases. Brother Swagard's book enlightens me. I got the 5th one in the first book. As if this is a textbook on incest, to tell you what types of incest you can commit. In the book of God, 10 cases of incest. And I'm told that the type of food you eat junky foods, you become a junkie. You read junky stuff, your mind becomes junky. This type of things you read. Can't you see we are getting programmed? Whatever you see, whatever you read, we are getting programmed. You read about incest, father with his daughters, son with his mother, father-in-law with his daughter-in-law, brother with his sister. What is this? 10 cases of incest. You read about incest. Little wonder that it has reached epidemic proportions. You see, Dr. Vernon Jones, an American psychologist of great repute, he carried out experiments on groups of school children to whom certain stories were being read. And he said that these stories made certain slight but permanent changes in character, even in the narrow classroom situation. The type of stories that you read, the type of stories that they read, the things that they see, that is the type of mentality they're going to have. So I said, Book of God, why would God Almighty go out of his way in his holy book to reveal to you 10 cases of incest coupling? 10 cases. So I said, therefore, my dear brothers and sisters, this is not the word of God. The first 5 books, supposed to be the books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. These revisers, scholars of the highest eminence, they are telling us today that Moses didn't write the books. He didn't write the books. He's not the author. He's the author, Genesis, author, the first book of Moses in inverted commas. Exodus, second book of Moses in inverted commas. Leviticus, third book of Moses in inverted commas. Numbers, fourth book of Moses in inverted commas. Deuteronomy, fifth book of Moses in inverted commas. I'm asking, why the inverted commas? What for? Why these inverted commas? They are telling you in a very, very diplomatic, psychological way that these are not our words, we don't believe so, but the common man, the laity, the preachers, the Bible thumpers, the hot gospelers, this is what they believe. That these are the books of Moses, but Moses didn't write them. We don't believe that these are his works, so we put them in inverted commas. It's not the book of Moses. There are more than 700 times in these 5 books
You read the expression, and the Lord said unto Moses, and Moses said unto the Lord, and the Lord said unto Moses, and Moses said unto the Lord. Neither the Lord said this, nor did Moses write it. English, this is your language. This is written in the third person. Not by God, not by Moses. If Moses wrote it, he would have said, the Lord said unto me, and I said unto the Lord. The Lord says, I said unto Moses, and Moses said unto me. This is in the third person, and that somebody else is writing about these things. It is not the word of God. It is not even the words of Moses. With regards to the obituary, I found out from Jewish scholars that Jewish prophets didn't write the obituaries. Before dying, he says, on my tombstone, you put these words, epitaphs. Jews didn't do that. In the book of Deuteronomy it says, my brother admits that it could be the works of Joshua, but they are supposed to be the books of Moses. How does Joshua fit in? It says, and there Moses died in the land of Moab. Died in the past tense. Over against Beth-peor, and no man knoweth of his sepulchre unto this day. And Moses was 120 years old when he died. Of course, God can do anything. God can do anything.